Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Lutfianisa dengan NPM 223510903 dari kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang React Hook. Masuk yang pertama itu ada hooks dasar. Hooks dasar itu ada useState. Untuk deskripsinya itu digunakan untuk mengelola state dalam komponen dan setiap perubahan pada state akan memicu render komponen. Contoh kasusnya itu membuat penghitung dan menyimpan nilai input pengguna. Contoh kodenya sebagai berikut. Kemudian yang kedua ada use effect. Itu untuk menangani efek samping seperti yang pertama pengambilan data dari API, menambahkan event listener, kemudian membersihkan sumber daya. Fitur pentingnya itu ada daftar dependensi, menentukan kapan efek akan dijalankan ulang, dan clean up untuk menghapus efek sebelumnya, dan untuk kode contohnya seperti di bawah ini. Masuk ke use context. Use context itu menghindari prop drilling dengan memungkinkan komponen untuk membaca data langsung dari konteks, dan konteks berguna untuk state global yang sering digunakan di banyak komponen. Kasus penggunaannya seperti tema aplikasi dan light mode, kemudian autentikasi pengguna. Untuk kode contohnya seperti berikut di bawah ini. Masuk ke hook selanjutan. Yang pertama adalah use reducer. Deskripsinya itu alternatif untuk use state yang lebih cocok untuk logika state yang kompleks dan menggunakan pola reducer seperti Redux. Untuk fitur pentingnya ada state, objek yang berisi semula nilai state, dan action objek yang menentukan nilai perubahan. Untuk contoh kodenya seperti berikut ini. Kemudian masuk ke yang kedua, useRef. Digunakan untuk menyimpan referensi ke elemen DOM atau nilai yang tidak memicu re-render. Fitur utamanya akses DOM secara langsung dan melacak nilai sebelumnya dari sebuah state. Contohnya seperti berikut ini. Menggunakan const input ref sama dengan useRef null, const focus input sama dengan input ref current focus, return div input ref sama dengan input ref type text, button on click focus input, kemudian button dan div lagi. Kemudian yang ketiga ada use imperative handle, membatasi apa yang dapat diakses komponen induk dari komponen anak. Basis penggunaannya memberikan kontrol terbatas seperti metode khusus. Kemudian ada use layout effect. Mirip seperti use effect, tetapi dijalankan sebelum browser melukis ulang layar. Berguna untuk tugas seperti mengukur elemen DOM sebelum tampilan diperbarui. Untuk hooks modernnya ada use transition, mengelola pembaruan UI yang tidak mendesak. Kasus penggunaannya seperti memfilter data besar dengan menampilkan loading sementara data diproses. Ini ada contoh kodenya sebagai berikut. Dan yang kedua, use deferred value untuk menunda pembaruan nilai yang tidak mendesak. Perbedaan dengan use transition itu fokus pada nilai bukan pada state UI. Yang ketiga ada use sync external store. Digunakan untuk sinkronisasi dengan penyimpanan eksternal seperti Redux. Contoh kodenya itu constat sama dengan use sync external store. Yang keempat itu use insertion effect, menyisipkan gaya CSS sebelum DOM diperbarui. Kasus penggunaannya itu berguna untuk pustaka CSS in JS. Kemudian yang kelima ada use ID, menghasilkan ID unik untuk elemen. Contoh aplikasinya, beberapa contoh aplikasi untuk mendemonstrasikan penggunaan hooks. Yang pertama, penghitung itu menggunakan useState dan useReducer. Yang kedua, filter data menggunakan use transition dan use deferred value. Yang ketiga, manajemen state global dengan use context dan using external store. Yang keempat, penyisipan gaya dengan use
insertion effect. Poin-poin pentingnya yang pertama itu hook seperti use transition dan use deferred value dirancang untuk mengelola pembaruan berat secara efisien. Kemudian hook seperti use contact dan use ID membantu mengurangi kompleksitas prop drilling dan memastikan aplikasi lebih mudah diakses. Dan kemudian use reducer dan using external store sangat membantu dalam pengolahan state yang kompleks atau berbasis penyimpanan eksternal. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.